Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan ilmu kalam. Kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan berkaitan dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kaitan dengan perbuatan manusia, kemauan, daya, dan perbuatan manusia, kali ini kita akan coba mengulas tentang bagaimana kekuasaan dan kehendak dari Tuhan itu sendiri. Teman-teman sekalian, dalam banyak tradisi keagamaan, Tuhan dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atau kekuasaan mutlak absolut begitu. Ini berarti bahwa tidak ada kekuatan dalam semesta ini yang bisa menandingi dan mengekang kekuasaan dan kehendak dari Tuhan itu sendiri. Karenanya, semesta tentu akan patuh dan tunduk terhadap kekuasaan dan kehendak dari Tuhan itu sendiri. Nah, karenanya bagaimana pandangan atau aliran ilmu kalam memandang tentang hal ini? Tentu saja ada dua kubu atau dua kelompok aliran teologi yang dari sisi pemahaman cukup diametral berkaitan dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan ini. Yang pertama kita tahu ada Mu'tazilah, yang kedua ada Asy'ariyah. Walaupun nanti di pembahasan ada Maturidiyah dan nanti di akhir kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana menurut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, teman-teman, yang pertama menurut Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan itu tidak lagi bersifat mutlak semutlak-mutlaknya. Ini kata Mu'tazilah. Sementara kata Asy'ariyah bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan itu bersifat mutlak. Pertama, mari kita bicara tentang kekuasaan Tuhan. Bayangkan jika Tuhan adalah bos besar, dalam tanda kutip, alam semesta ini. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, bisa mengontrol segalanya seperti cuaca, kemudian waktu, termasuk di dalamnya peristiwa di hidup seseorang. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Lalu ada kehendak Tuhan. Ini seperti rencana besar yang Tuhan miliki. Semua yang terjadi, baik atau buruk, menurut kehendaknya. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, itu menurut kehendaknya. Misalkan, jika hujan turun, itu karena ada kehendak dari Tuhan. Atau jika seseorang sakit, atau kemudian sembuh, itu juga sesuai dengan kehendaknya. Jadi intinya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Ini memberi pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja dan bagaimana kita harus bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tadi yang kita bicarakan itu menurut pandangan dari Asy'ariyah, bahwa kekuasaan itu, kehendak Tuhan itu bersifat mutlak, yang diibaratkan dalam tanda kutip bos besar alam semesta ini mengatur segalanya, dari mulai hal kecil sampai hal besar, itu semua sudah diatur menurut kehendak dan kekuasaan dari Tuhan itu sendiri. Itu menurut Asy'ariyah. Sementara menurut Mu'tazilah, teman-teman, kekuasaan dan kehendak Tuhan itu tidak lagi mutlak. Apalagi setelah kemudian Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan tidak kemudian intervensi atas segala yang terjadi pada hidup seseorang, pada hidup manusia. Nah, kita coba ulas lebih mendalam kaitan dengan bagaimana pandangan Asy'ariyah tentang kemutlakan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Salah satu kitab yang mengulas tentang pola pikir Asy'ariyah, yakni disebut dengan Al-Ibanah. Lengkapnya Al-Ibanah an Usulid Diniyah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah maksudnya.
Dalam buku ini merupakan buku karya penting dalam tradisi pemikiran Asy'ariyah. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang merupakan salah satu tokoh utama dalam pemikiran Asy'ariyah. Nah, kitab Al-Ibanah ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar agama Islam, disebutnya juga Usuluddin begitu. Nah, Imam Asy'ari ini menggunakan kitab ini untuk menguraikan ajaran-ajaran Asy'ariyah tentang iman, tentang takdir, tentang kehendak Allah, sifat-sifat Allah, serta keimanan para rasul dan mukjizat-mukjizat yang mereka bawa. Nah, salah satu fokus utama kitab ini adalah penolakan terhadap pandangan-pandangan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pandangan Mu'tazilah yang menekankan akal dan rasionalitas, dijunjung tinggi oleh kelompok Mu'tazilah ini. Nah, Asy'ari menegaskan pentingnya memahami dan menerima ajaran agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam kitab ini, teman-teman, Asy'ari juga membahas masalah teologis yang kompleks, seperti hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah, termasuk yang dibahas sekarang begitu, serta konsep takdir dan kebebasan manusia. Dia menawarkan pemahaman yang lebih seimbang antara kehendak manusia dengan kehendak Allah, dengan menegaskan bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan untuk memilih, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuai dengan kehendak Allah yang bijaksana. Nah, Al-Ibanah ini salah satu karya yang sangat dihormati dalam tradisi pemikiran Islam karena memberikan kontribusi yang besar dalam pemikiran hasanah pemikiran Islam. Nah, dalam Al-Ibanah ini ditegaskan, teman-teman, bahwa Tuhan itu tidak tunduk kepada siapapun. Di atas Tuhan tidak ada suatu zat yang lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat Tuhan. Dalam kitab ini dibahas tentang kemutlakan kekuasaan dan kehendak Tuhan atas segala yang terjadi. Segala yang terjadi yang menimpa kepada manusia, kepada alam semesta, itu semua atas kehendak dan kekuasaan dari Tuhan. Nah, itu menurut pandangan Asy'ariyah, utamanya dalam kitabnya Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Selanjutnya, ada lontaran pemikiran tokoh Asy'ari yang lain. Sebut saja misalkan Ad-Dawani. Menurut Ad-Dawani, katanya bahwa Tuhan adalah Maha Pemilik, Al-Malik, yang bersifat absolut dan berbuat apa saja yang dikehendakinya di dalam kerajaannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela perbuatannya, sekalipun perbuatan-perbuatan itu oleh akal manusia dipandang tidak baik atau tidak adil. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Bayangkan Tuhan sebagai pemilik kerajaan yang sangat besar. Dia memiliki semua kekuasaan di sana begitu. Apapun yang dia lakukan di kerajaannya, dia punya hak untuk melakukannya karena dia yang paling berkuasa. Meskipun kita mungkin tidak selalu paham atau setuju dengan apa yang dia kehendaki atau dia lakukan, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada kita, yang lebih tinggi daripada pandangan kita. Jadi kita tidak bisa menilai tindakan Tuhan itu dengan standar kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya anggapan katanya tidak adil dengan apa yang dikehendaki atau yang dikuasai oleh Tuhan, maka kita tidak boleh menyamakan standar kita dengan standarnya Tuhan. Yang pasti bahwa Tuhan ini punya kehendak dan kekuasaan yang mutlak di kerajaannya begitu. Apapun yang dia lakukan, sekalipun menurut akal kita tidak baik mungkin atau tidak adil, maka Tuhan Maha bijaksana dan kita mesti yakini itu. Ini menurut Ad-Dawani. Kemudian senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan kehendak Tuhan ini. Kata Imam Al-Ghazali bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya.
dapat memberikan hukum menurut kehendaknya, dapat menyiksa orang yang berbuat baik jika itu dikehendakinya, dan memberi upah bagi orang kafir jika demikian dikehendakinya. Ini yang merupakan analogi tentang bagaimana kekuasaan dan kehendaknya Tuhan itu sendiri. Begitu. Nah, sementara teman-teman, bagaimana menurut Mu'tazilah? Bagaimana menurut Mu'tazilah? Nah, kata Mu'tazilah seperti disampaikan oleh Nadir dalam buku yang berjudul Le Systeme Philosophia des Mu'tazilah. Buku ini membahas sistem filosofis yang dianut oleh kelompok Mu'tazilah. Buku ini mengulas sistem filosofis yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Begitu. Nah, penulis buku ini menjelaskan bahwa Mu'tazilah mengembangkan sistem filosofis yang mencoba menyelaraskan keyakinan agama Islam dengan pemikiran rasional. Begitu, dengan menjunjung tinggi akal begitu, walaupun secara persentase dominan akal begitu. Mereka menganggap akal sebagai alat penting dalam memahami, mengartikan ajaran agama, kata mereka. Nah, dalam buku ini, dalam buku Le Systeme Philosophique des Mu'tazilah ini, dikatakan bahwa membahas aspek filosofis Mu'tazilah termasuk konsep-konsep dasar seperti tauhid, keyakinan tentang keesaan Tuhan, kemudian adalah keadilan Tuhan, tentang takdir, begitu. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana Mu'tazilah menggunakan akal dan argumen rasional untuk memahami dan menjelaskan tentang konsep-konsep Tuhan. Nah, teman-teman, menurut Mu'tazilah sebagaimana disampaikan oleh Nadir, katanya kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Kekuasaan mutlak Tuhan telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatannya. Seterusnya, kekuasaan mutlak Tuhan itu telah dibatasi oleh sifat Tuhan yang maha adil, katanya gitu. Jadi menurut Nadir yang merupakan Mu'tazilah, kata Mu'tazilah, Tuhan sudah tidak mutlak lagi karena sudah diberikan kebebasan atau telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan manusia. Jadi bisa dibilang kekuasaan Tuhan menurut Mu'tazilah sudah tidak 100% lagi. Karena manusia punya kebebasan katanya untuk memilih dan bertindak. Jadi keputusan dan perbuatan kita, perbuatan manusia juga ikut berperan dalam apa yang terjadi di dunia ini. Bukan 100% karena Tuhan lagi, kata Mu'tazilah. Tetapi ada kontribusi peran dari keputusan dan perbuatan manusia. Nah, selain itu menurut Mu'tazilah, kekuasaan Tuhan juga sudah dibatasi oleh sifat Tuhan yang baik dan adil begitu. Jadi nggak ada yang bisa Tuhan lakukan yang bertentangan dengan sifat yang baik dan adil. Jadi walaupun Tuhan punya kekuasaan yang besar, tapi ada hal yang tentu membatasi kehendaknya. Jadi mana mungkin, kata Mu'tazilah, Tuhan itu memberikan kehendak buruk kepada manusia. Begitu, karena Allah punya atau Tuhan punya sifat adil. Berbeda dengan Asy'ariyah tadi. Kalau Asy'ariyah baik maupun buruk kalau Allah kehendaki ya terjadi, kan gitu. Baik buruk yang terjadi kepada manusia, kalau Tuhan menghendaki ya bakal terjadi. Makanya kata Asy'ariyah tadi, kita tidak boleh memberikan standar kita dengan standar Tuhan, karena Allah Maha Bijaksana, Allah tahu yang dibutuhkan oleh manusia begitu. Ini menurut Nadir. Sementara menurut Al-Jahiz, tokoh yang lain, karenanya katanya tiap-tiap benda mempunyai sifat dan natur sendiri yang menimbulkan efek tertentu menurut naturnya masing-masing. Ini berkaitan dengan kekuasaan mutlak itu dibatasi oleh natur atau hukum alam, atau yang biasa kita kenal dengan sunnatullah yang tidak mengalami perubahan. Jadi
Ketika misalkan Allah sudah ciptakan api panas, ya panas karena memang sudah sunatullahnya, bukan karena kehendak Allah. Allah awalnya menciptakan alam semesta dengan naturnya, dengan sunatullahnya. Dan setelah Allah atur, Allah tidak punya kewenangan lagi atau tidak intervensi lagi dengan apa yang terjadi. Begitu secara umum apa yang disampaikan oleh Al-Zahid, tokoh Mu'tazilah yang lain, bahwa tiap benda mempunyai sifat dan natur sendiri yang menimbulkan efek tertentu menurut naturnya masing-masing. Begitu. Nah, teman-teman, satu lagi pendapat Mu'ammar, salah satu tokoh Mu'tazilah yang lain. Menurut Mu'ammar, gerak, diam, warna, rasa, bau, panas, dingin, basah, dan kering timbul sesuai dengan natur masing-masing benda yang bersangkutan. Sebenarnya, efek yang ditimbulkan tiap benda bukan perbuatan Tuhan. Air mengalir, api panas itu bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan hanyalah menciptakan benda-benda itu yang mempunyai natur tertentu, begitu kata Mu'ammar. Jadi, setiap benda itu punya sifat atau karakteristik alami sendiri katanya. Ya, seperti bergerak, kemudian diam, berwarna, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu bukan langsung perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan cuma menciptakan benda-benda itu saja dengan sifat-sifat yang sudah diatur di awal. Jadi benda-benda itu beraksi sesuai dengan sifat alami yang sudah ada pada mereka. Bukan karena langsung perintah Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, begitu. Misalnya air basah, karena itu sifat alaminya. Api panas, itu sifat alaminya. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda dengan sifat-sifat yang sudah diatur atau sudah ada sejak awal, begitu. Jadi tidak sepenuhnya mutlak, begitu kata Mu'tazilah. Nah, itu menurut kelompok kedua. Bagaimana menurut Maturidiyah, kelompok ketiga? Begitu. Nah, kalau Maturidiyah ini terbagi kepada dua kelompok, begitu. Ada Maturidiyah Bukhara, ada Maturidiyah Samarkand, begitu. Maturidiyah Bukhara mengatakan bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan bersifat mutlak. Ini sama halnya dengan Asy'ariyah. Sementara Samarkand tidak sekeras golongan Bukhara dalam mempertahankan kemutlakan Tuhan, tetapi tidak pula memberikan batasan sebanyak batasan yang diberikan Mu'tazilah bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Begitu. Nah, teman-teman, yang Samarkand ini punya sikap yang lebih tengah. Artinya bahwa mereka percaya bahwa Tuhan punya kekuasaan yang besar, tetapi tidak sekeras yang dikatakan Asy'ariyah, begitu. Dan sekaligus mereka tidak memberikan banyak aturan atau batasan untuk kekuasaan Tuhan. Jadi pandangan mereka punya pandangan lebih seimbang dalam hal ini, begitu. Apa batasan yang kemudian ditentukan oleh Samarkand? Yang pertama, kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut mereka ada pada manusia. Jadi manusia katanya punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk melakukan perbuatan. Hanya dayanya dari Tuhan. Kehendak, kemauan, dan perbuatan itu dari manusia. Dayanya dari Tuhan. Yang kedua, batasannya itu keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang. Jadi tidak mutlak sewenang-wenang Tuhan, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia dalam mempergunakan daya yang diciptakan Tuhan dalam dirinya untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi ketika Tuhan memberikan hukuman, itu bukan sembarangan atau tanpa alasan.
hukuman itu didasarkan pada pilihan-pilihan yang manusia buat dengan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, kalau kita menggunakan kemampuan kita untuk berbuat baik, maka kita akan mendapat balasan dari Tuhan. Begitu. Tetapi kalau kita menggunakan kemampuan itu untuk berbuat jahat, nah kita juga akan menerima hukuman yang sesuai. Jadi intinya, Tuhan memberikan hukuman itu berdasarkan apa yang manusia lakukan dengan kebebasan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Itu masuk yang batasan yang kedua. Nah, yang ketiga, batasan samarkan itu, keadaan hukuman-hukuman Tuhan itu tidak mesti terjadi. Artinya, ketika Tuhan memberikan hukuman, itu pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Artinya hukuman-hukuman itu pasti akan terjadi sesuai dengan keputusan dan kehendak Tuhan. Tetapi hukum itu tidak sewenang-wenang muncul, tergantung dari apa yang manusia perbuat, begitu. Nah, ini yang hampir senada dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah Samarkand ini. Nah, kita ulas coba sedikit pandangan menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Nanti mudah-mudahan ada waktu khusus untuk membicarakan tentang ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Namun secara sederhana, secara ringkas, menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat besar. Betul, mengendalikan semuanya. Betul, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal. Yang kedua, bahwa kehendak Tuhan itu segala sesuatu yang terjadi pasti sesuai dengan rencananya. Nah, yang ketiga, ada poin tanggung jawab. Meski Tuhan kuat, meski Tuhan punya kuasa, manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Ini hampir sama dengan Maturidiyah Samarkand, begitu. Nah, sumbernya Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam, tidak lagi rasionalitas, begitu akal. Jadi kesimpulannya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Tuhan didasarkan pada kekuasaannya yang besar dan rencananya yang bijaksana dengan tanggung jawab manusia atas tindakannya. Begitu. Itu secara sederhana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah hasanah keislaman kaitan dengan bagaimana kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berdasarkan aliran teologi dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.